Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Tiansi. Di sini saya akan memaparkan makalah kami yang berjudul Rancangan dan Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan. Yang pertama yaitu pengertian konsep perancangan program pelatihan. Nah, perancangan dapat diartikan sebagai proses penyusunan sebagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian perencanaan juga merupakan proses pemikiran dan pengambilan keputusan secara matang dan sistematis tentang tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Kemudian pada dasarnya program pelatihan perspektifnya sangat luas, tetapi secara definitif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pelatihan tingkat mikro dan pelatihan tingkat makro. Perbedaannya yaitu pelatihan tingkat mikro ini diselenggarakan dan untuk lingkungan perusahaan sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan kemampuan para pekerja, sedangkan pelatihan tingkat makro yaitu dilakukan dan dilaksanakan oleh dua atau lebih perusahaan yang memiliki tujuan yang sama dalam usaha meningkatkan kualitas kerja pekerjanya. Kemudian poin kedua yaitu model pendekatan dan kriteria rancangan rancangan diklat. Yang pertama yaitu model Pusdiklat, Depdikdat, Depdiknas, yaitu analisis kebutuhan, strategi pendekatan, penyusunan bahan, pelaksanaan, evaluasi. Kemudian pendekatan siklus. Nah, pendekatan siklus ini tidak jauh berbeda dengan pendekatan lainnya, tetapi titik berat pendekatan ini adalah pada siklus yang. Kemudian selanjutnya yaitu pendekatan sistem. Nah, pendekatan sistem ini dilihat dari sudut pandang pembelajaran adalah cara sistematis untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi sekumpulan bahan dan strategi. Kemudian poin selanjutnya yaitu sistem rancangan, bangun, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan. Nah, rancangan bangun pembelajaran mata diklat dan rancangan pembelajaran panduan instruktur terdiri dari RBPMD, yaitu rancang bangun pembelajaran mata diklat. Nah, dan RP yaitu rencana pembelajaran. Nah, evaluasi diklat, informasi deskriptif, suatu proses pengumpulan informasi deskripsi secara sistematis yang diperlukan untuk membuat keputusan pelatihan yang efektif terkait dengan seleksi, adopsi, nilai, dan modifikasi aktivitas pembelajaran yang bervariasi. Nah, kemudian menurut Hamalik 2007 halaman 160, tujuan dari evaluasi diklat ini yaitu yang pertama untuk menentukan tingkat kemajuan hasil belajar para peserta didik. Nah, kemudian yang kedua itu untuk menempatkan para peserta ke dalam situasi belajar mengajar yang sesuai dengan tingkat kemampuan atau minat dan karakteristik peserta. Kemudian yang ketiga yaitu hasil penilaian dapat digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, kemudian poin keempat yaitu tahapan penyusunan perencanaan diklat. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan diklat. Yang kedua pengelompokan kebutuhan diklat. Yang ketiga yaitu penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan diklat. Kemudian yang keempat yaitu penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA, yaitu kebutuhan diklat tahapan akhir dari langkah-langkah analisis kebutuhan diklat dalam perencanaan diklat. Kemudian saya simpulkan di sini bahwa pelatihan dan pengembangan dapat menjadi media atau wahana untuk melakukan transfer atau internalisasi nilai-nilai strategi organisasi. Nah, membangun budaya organisasi, kompetensi inti organisasi kepada anggota atau individu. Kemudian analisis kebutuhan diklat dalam penyusunan perencanaan kebutuhan diklat merupakan sebuah keharusan agar diklat yang dilaksanakan dalam meningkatkan kompetensi ASN dan produktivitas organisasi atau lembaga dapat terwujud dengan baik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.